Dan kita akan melihat bagaimana mempelajari cerita kitab suci tentang misi Kristus kepada orang-orang di Tirus dan Sidon. Kenapa sih yang belum dijangkau itu malah lebih ke perkotaan? Padahal kan perkotaan itu aksesnya harusnya lebih gampang gitu, dengan segala akses teknologi, media, tadi pendidikan dan segala macam. Kita sering merasa bahwa yang punya iman, yang orang saleh itu hanya kita, hanya ada di dalam gereja ini, hanya ada di dalam denominasi ini. Mungkin kita sering berpikir seperti itu, padahal jangan salah. Mungkin Tuhan juga bisa melihat iman-iman di orang-orang di luar lain, orang lain di luar sana. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sahabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa di dalam Diskusi Sekolah Sahabat. Setiap pekannya kita belajar pelajaran-pelajaran yang baru, dan senang sekali di triwulan terakhir, di bulan-bulan terakhir dari tahun 2023 ini, kita mempelajari mengenai misi Allah, misi saya. Dan saat ini kita sudah masuk di pelajaran yang ke-11. Sudah beberapa pelajaran lagi sebelum akhir dari tahun 2023. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di studio untuk menemani kita semua berdiskusi bersama-sama. Dan tentunya kita juga senang untuk membacakan komentar, menyapa teman-teman yang telah menyaksikan, baik dari televisi maupun juga dari media sosial, dan terutama untuk teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Untuk yang pertama, Peter boleh silahkan baca. Yang pertama dari akun user. Shalom, saya dari Gereja Advent Masih Hari ke-7 Jemaat Batamas. Diskusi yang sangat menarik, terima kasih, saya nggak bisa mengerti topik diskusi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang kedua ada Bobby Sumarau. Shalom, tolong doakan agar seluruh anggota jemaat Spero Immanuel Kota Batam dan sekitarnya beserta undangan tetap sehat untuk merayakan ulang tahun ke-10 dan beribadah di tempat yang baru di Kota Batam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yang terakhir ini ada dari Bung Nus Malioi. Shalom. Amin. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, Clara. Yang pertama dari Purwanti Ningsi Happy. Shalom, terima kasih sudah membantu saya belajar sekolah sahabat dari Kutai Barat, Kalimantan Timur. Dan yang selanjutnya dari Joel Asoy. Terima kasih pelajaran sekolah sahabat mendorong kita semua untuk menyadari misi Tuhan. Kita juga terlibat dalam pekerjaan Tuhan, kadang kita tidak menyadarinya berjalan melalui kita. Francisco S. Amin. Dan yang terakhir, Jaukim Guntamas. Terima kasih atas perkongsian sekolah sahabat dari Gereja Podos, Kota Belut, Sabah. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini dari berbagai tempat ya, bukan kalau dari kemarin-kemarin kayaknya banyakkan Sabah. Sekarang ada yang dari Batam, ada yang dari Kalimantan Timur, dari Maluku Tenggara. Iya. Dari Pastor Wilson. Oke. Yang pertama, akun iman bukan keinginan. Pendapat yang berbahaya itu bila banyak umat meyakini bahwa misi itu tidak akan jalan bila tidak ada aku. Oke. Yang kedua, Milton Mill. Salam dari saya, Gereja SDA Tagas Sabah. Bolehkah saya minta tolong mencari buku yang bertajuk Duri-duri Kehidupan atau Mencintai Hingga Terluka? Terima kasih. Oke. Nanti mungkin admin boleh bantu jawab. Yang ketiga, Shawi. Shalom. Saya sangat diberkati dengan perbincangan pelajaran sekolah sahabat di channel ini dari Gereja SDA Timbang, Kota Belut, Sabah lagi. Amin, puji Tuhan. Untuk ini Bapak Milton Mill ya, boleh hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia. Kita tapi adanya buku rohani. Kalau buku bertajuk Duri-duri Kehidupan atau Mencintai Hingga Terluka, nanti kita carikan yang ada hubungannya ke situ ya. Mungkin itu rohani juga, kita nggak tahu, cek dulu. Iya betul. Nanti kita cek, kita ada buku-buku rohani yang kita bisa bagikan, dan bukan juga hanya ke Bapak Milton aja, tapi kepada pemirsa sekalian, karena buku sekolah sahabat kita sudah habis stoknya. Jadi bagi teman-teman yang mau buku rohani
kita masih punya buku Kemenangan Akhir yang beberapa saat lalu, beberapa bulan lalu mungkin ya, ditampilkan film Great Controversy. Kita masih ada bukunya, kalau misalnya mau silahkan hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia, dan buku-buku rohani lainnya. Kita akan mengirimkan ke tempat Anda masing-masing, ke alamat masing-masing secara cuma-cuma. Dan pelajaran yang ke-11 ini kita menyambung dari pelajaran pekan lalu. Bagaimana misi kepada yang belum dijangkau bagian 2 atau part 2. Dan di sini kita akan melihat, kalau pekan lalu kita melihat cerita tentang Paulus di Athena, kita akan melihat bagaimana Yesus, Tuhan Yesus kita ketika di dunia ini bukan hanya melayani kepada orang-orang Yahudi saja, tapi kita akan melihat bagaimana Tuhan juga memberikan pelayanan kepada orang-orang non-Yahudi, dan kita akan melihat bagaimana mempelajari cerita kitab suci tentang misi Kristus kepada orang-orang di Tirus dan Sidon, mengambil pelajaran untuk dapat kita aplikasikan pada sekarang ini. Mungkin kita semua pernah bertanya, apa tujuan hidup saya? Untuk apa Tuhan menciptakan saya? Apa misi Allah bagi saya? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Adalah amanat agung yang Yesus berikan kepada murid-muridnya sebelum ia terangkat ke sorga. Apakah perintah ini berlaku bagi kita juga? Apa kita harus pergi dan menjangkau orang lain seperti Allah yang menjangkau kita? Apakah kisah-kisah menarik di kitab suci, pengalaman dan ilustrasi yang diberikan hanya akan menjadi bahan pelajaran setiap pekan? Atau kita memusatkan perhatian untuk keluar, menggunakan sumber-sumber yang tersedia untuk membantu kita dalam menjangkau sesama? Berdoa agar Roh Kudus membimbing kita menerapkan apa yang telah kita pelajari? Usaha yang rendah hati untuk melakukan mujizat-mujizat misi bagi kehormatan dan kemuliaan namanya. Berhentilah berbicara dan mulailah melakukan misi Allah, misi saya. Pelajaran yang ke-11 dengan judul Misi kepada yang belum dijangkau bagian 2. Ayat hafalannya terdapat di dalam Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kita akan memulai diskusi kita dengan doa yang akan dibawakan oleh Peter. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah. Kembali lagi kami bersama-sama di sini untuk mendiskusi pelajaran firman Tuhan melalui Sekolah Sabat. Bantu kami, tolong kami untuk mengerti, memahami. Terlebih khusus semua para pemirsa setia kami yang mendengarkan melalui channel-channel YouTube maupun layar kaca, biarlah Tuhan berkati agar apapun yang kami dengar melalui pelajaran Sekolah Sabat ini kami boleh mengerti, memahami, dan yang paling penting kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Dalam pelajaran Sabat petang kita dikatakan bahwa tahun 2018 PBB menerbitkan sebuah penemuan terakhir yang menyatakan bahwa 55% dari populasi planet ini tinggal di area perkotaan, dan kondisi ini masih akan terus bertumbuh jika waktu terus berlanjut sampai 68% di tahun 2050. Jadi artinya kalau saat ini sekitar 50% lebih sudah orang-orang tinggal di perkotaan, dan masih akan terus berlanjut kalau waktu masih ada, Tuhan Yesus belum datang, akan lebih banyak lagi orang-orang yang tinggal di kota. Buat teman-teman yang di sini, lebih suka tinggal di mana? Di kota kah atau di desa, dan alasannya kenapa? Dari Pendeta Wilson dulu deh. Yang paling enak itu memang tinggal di desa dengan fasilitas kota ya. Iya. Paling nggak fasilitas rumahnya ya, mungkin paling nggak ya ada ya Internet. elektroniknya, ada internetnya, air panas lah, apanya, AC mungkin kalau butuh. Mungkin itu paling enak ya. Kalau mau enak ya. Tapi kalau suruh pilih secara acak aja, secara acak tinggal di rumah acak di desa atau secara acak tinggal di kota, jadi bisa dapat yang bagus atau jeleknya atau gimana ya, kayaknya harusnya lebih enak di desa ya. Karena lebih ketahuan lah
seperti apa kondisinya. Tapi kalau di kota kan ya kalau ditinggal di daerah yang oke, nggak macet, ya. Iya. Tapi kalau di daerah yang macet sebenarnya lebih sengsara juga. Tapi kalau di desa ya bisa kita bayangkan lah, mungkin ya lebih sepi terukur apa. lah ya. Iya, kecuali kalau dapat yang pas di tengah hutan, nah itu lain lagi sih. Tapi ini kan desa kan, Desa, bukan hutan, desa, ya. bukan hutan. Ya, betul. Desa. Yang susah kalau tinggal di desa, kerja di kota. Aduh, itu nggak enak semua. Oke, kalau Clara? Kalau untuk ketenangan, enakan di desa ya, lebih tenang. Tapi untuk tadi ketenangan hati. Tapi kalau ketenangan semua kebutuhan di kota ya, Di kota lebih ya? nyaman, semua mudah, seperti itu. Kayaknya tinggal di kota, healing di desa gitu. punya dua gitu ya, dua rumah ya. Iya, Itu iya, komplit. iya. Wah, itu misi kepada yang berkuasa dan orang kaya itu. Kalau Peter? Aku suka ketenangan di desa tapi suka fasilitas yang di kota. Sama ya, semua ya. Iya, jadi di kota hanya untuk akses kepada pendidikan, pelajaran, apa yang perlu diambil, kemudian pulang ke desa untuk aplikasikan itu karena di sana peluangnya masih banyak. Oke. Kalau di kota saingannya banyak, di desa nggak ada saingan. Ya, tapi banyak yang bilang juga kalau pendidikan lebih bagus di desa, maksudnya dalam hal lingkungan belum terlalu. Kalau mungkin bisa homeschooling ya, tapi kalau nggak bisa homeschooling kan susah juga fasilitas pendidikan sekolahnya bagaimana. Sekolahnya kurang, akses ke kesehatan, tenaga pendidiknya. Tenaga pendidiknya itu penting. Oke. Nah, kenapa kita penting untuk melakukan membicarakan hal ini? Karena dari pelajaran pekan lalu kita melihat bahwa misi yang belum dijangkau itu bukan kepada pedalaman-pedalaman, bukan pada desa-desa terpencil gitu, tapi lebih kepada kota-kota besar yang mungkin orang-orangnya malah lebih sulit dijangkau. Dan kita di pelajaran pekan ini lebih spesifik kepada ketika Tuhan Yesus pergi ke Tirus dan Sidon, di mana ini bukan orang-orang atau tempat dari orang-orang Yahudi. Kemarin kita lihat Paulus di Athena dan juga bukan orang-orang Yahudi, tapi lebih dalam lagi pekan ini kita belajar mengenai Tuhan Yesus sendiri ketika dia ada di dunia ini. Nah mungkin pertanyaannya, kenapa sih yang belum dijangkau itu malah lebih ke perkotaan? Padahal kan perkotaan itu aksesnya harusnya lebih gampang gitu, dengan segala akses teknologi, media, tadi pendidikan dan segala macam. Harusnya perkotaan itu lebih gampang untuk mendapatkan akses tentang kerohanian, hal-hal kebenaran dibanding dengan yang di desa. Peter. Kalau perkotaan justru lebih mudah untuk mendapatkan hal-hal rohani, akses kepada hal rohani, tapi pilihannya lebih banyak pada hal-hal duniawi. Jadi kenapa susah? Saya belajar satu hal bahwa hal yang paling sulit dalam beberapa belakangan ini saya pikir-pikir adalah meyakinkan orang, membangun kepercayaan, membangun keyakinan dia terhadap sesuatu yang kita ingin dia percayai. Contoh dalam hal penginjilan, mungkin ini dilihat juga dari mindset ya, cara berpikir orang desa itu masih sangat polos, tata krama, budaya, suasana desa itu yang membuat dia itu masih sangat welcome. Jadi walaupun mohon maaf dia nggak terima atau sependapat, dia akan tenang dan sabar untuk mendengarkan itu. Tapi kalau orang di kota ini kan orang yang punya pemikiran yang sudah sangat open minded, kompleks dan susah untuk. Jadi kita yang butuh effort yang lebih, usaha yang lebih keras lagi, untuk ditambah lagi dengan pengaruh kota yang lebih banyak menawarkan keduniawi daripada. Jadi kita keduniawi dengan penginjilan tuh kontennya itu telat, kita selalu kalah beberapa langkah dari mereka gitu. Dan orang-orang muda kan kita pelajari, ada generasi milenial, generasi sandwich apa segala macam, strawberry apa, kan masing-masing pemikiran juga beda-beda kan. Kayak kita juga mau menginjil untuk ngomong sama anak-anak yang kalau orang 2000-an tuh pemahamannya udah kemana gitu, nggak nyambung. Jadi memang cukup sulit sih. Oke, jadi aksesnya banyak tapi saingannya juga banyak juga ya. Dan mereka tidak punya pemikiran untuk jangankan untuk hal-hal rohani Kak. Aku pernah secara random aja baca-baca berita, konten-konten yang mengedukasi aja, yang walaupun konten duniawi tapi mengedukasi, itu di skip sama mereka.
Tapi hal-hal yang kayak berbau negatif, wah itu rame itu di komen, banyak banget. Ya. Dan itulah ciri khas orang-orang generasi. Oke. Clara. Ya, mungkin hampir sama ya. Karena di kota ini banyak sekali pilihan, walaupun banyak akses ke kerohanian, seperti yang pelajaran sebelumnya, kita pernah singgung bahwa hal yang baik, hal yang buruk, hal yang kurang baik lebih cepat daripada hal yang baik. Karena ada naluri dari manusia yang sudah berdosa lebih cenderung suka memilih untuk yang tidak baik daripada yang baik. Dr. Wilson, ada yang mau ditambahkan? Ya mungkin seperti sudah dibilang di pembukanya juga ya, kan sekarang akan lebih banyak orang yang lahir di kota. Dan bila mana yang sekarang ini belum terjangkau, tapi kan yang sekarang ini akan memberikan ya pertambahan penduduk juga, akhirnya akan ada suatu critical mass yang akhirnya jadi kita kejar-kejar yang susah. Yeah. Tapi kalau yang ke desa mungkin karena sudah bisa dijangkau, akhirnya mereka bisa saling menjangkau sendiri, akhirnya malah yang belum terjangkau itu yang akan semakin lama mengecil gitu kan. Tapi kalau ini di kota, kalau dibiarkan akhirnya yang mau menjangkau semakin sedikit, yang mau dijangkau lebih banyak lagi malah bisa terlalu keteteran sekali. Jadi rasionya makin lama makin jomplang antara yang Oke. perlu dijangkau sama yang mau menjangkau gitu sih kayaknya. Oke. Nah, ini ceritanya adalah di dalam, kalau kita bisa lihat di dalam Matius 15 ya. Di Matius 15 mulai ayat yang ke-21. Di situ dikatakan lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Mungkin dari Pendeta Wilson bisa kasih penjelasan mengenai kota ini dulu, Tirus dan Sidon, dan apa sih background-nya kenapa Yesus harus pergi ke sana? Dengan kata menyingkir loh artinya. Ya, mungkin kalau kotanya sendiri secara geografis itu sih gampang aja dicarinya. Jadi kan kalau kita tahu geografisnya Israel Palestina kan itu kan menghadap ke Laut Mediterania. Lautnya lah ya di sebelah baratnya. Jadi sebenarnya kalau mau ke Sidon atau Tirus ya tinggal cari pantainya yang di sebelah barat terus ke utara aja. Nanti dapat Tirus dan Sidon, jadi dua kota ini. Dan sebenarnya dua kota ini adalah kota-kota yang sudah punya banyak interaksi dengan orang-orang Israel, bahkan dari zaman kerajaan Daud dan Salomo sekalipun ya, karena kan kita tahu kisah yang terkenal Raja Tirus, ya kan, Hiram kan, yang ngasih persediaan supply dari pohon-pohon cedar Lebanon gitu kan ke pembangunan bait suci, lalu kemudian ya sudah ada hubungan dagang dan seterusnya. Jadi memang ini kota yang bukannya asing juga terhadap orang-orang Yahudi. Namun yang menariknya adalah ya kalau mau trading atau berdagang mau, tapi kalau berinteraksi dalam hal kerohanian sepertinya tidak mau. Jadi mau cuma yang enak dan yang perlunya aja gitu. Mungkin seperti itu. Kalau dilihat kenapa Yesus menyingkir ke sana, ya sebenarnya kan Yesus itu seringkali menyingkir ke tempat-tempat yang dimana dia tidak bisa dicari oleh orang. Jadi ya karena dia tahu mungkin di sana lebih sedikit orang yang mengenal apa itu Mesias kan. Pada saat itu kan dia kan sedang hebohnya, wah jangan ini Mesias kan. Jadi karena banyak kontroversi, karena banyak segala hal ya mungkin dia perlu menyingkir sejenak supaya tensinya turun dulu. Makanya dia menyingkirlah ke sebelah utara, ke arah utara situ ya, Sidon dan Tirus ini. Kenapa dia membawa murid-muridnya juga ke sana gitu? Artinya ya kayak Tuhan Yesus tuh lagi mundur sedikit lah, kayak take me time lah gitu kan. Me time ke satu tempat yang mungkin dia less distraction di situ. Tapi kenapa dia harus membawa murid-muridnya juga ke sana? Karena waktu itu murid-murid ini, orang-orang Yahudi ini membuat tembok yang besar ya, membatasi diri dari orang-orang yang ada di wilayah ini. Mereka sudah mencap dari dulu bahwa ini adalah bangsa kafir, tidak boleh berinteraksi, tidak boleh ya berhubungan lah dengan mereka,
sehingga ada batas di antara mereka. Nah, di sini Yesus mau robohkan tembok yang sudah mereka bangun bertahun-tahun, mau membatasi diri dari orang kafir. Nah, di sini dikatakan di sini Yesus bawa mereka untuk field trip, studi lapangan, untuk benar-benar lihat keadaannya. Ada juga momen-momen di mana Yesus bertemu orang-orang di sana dan mereka minta pertolongan. Di situ Yesus mau tunjukkan bahwa dia datang untuk semua orang, bukan hanya orang Yahudi saja. Oke. Dan ini kayak apa yang Yesus lakukan di situ seperti lintas budaya ya gitu ya, karena berbeda. Walaupun tadi Pendeta Wilson katakan sudah sering berinteraksi, sudah ada berdagang, tapi untuk kayak kerohanian, mereka nggak mau, ini kafir ini, bukan Yahudi, pokoknya kita tidak mau dekat-dekat dengan mereka. Artinya ada lintas budaya, pelayanan lintas budaya yang Tuhan Yesus lakukan dan dia ingin ajarkan kepada murid-muridnya. Kalau zaman sekarang gimana sih pelayanan lintas budaya itu bisa kita lakukan, Peter? Oke, jadi kalau dari saya mungkin pelayanan lintas budaya yang bisa kita lakukan itu hal yang sederhana, ya kayak sering buat mission trip atau bikin health expo, atau lebih sederhana bahasa sehari-hari itu dalam hal tadi yang tadi Pastor Lolo singgung, berdagang gitu. Karena kan kalau kita punya partner bisnis atau teman usaha bisnis yang banyak berbeda-beda, punya iman yang berbeda-beda, suatu saat akan timbul pertanyaan. Ya mungkin dari cara sikap kita bekerja, berdagang itu kan prinsip-prinsipnya dibangun dari iman. Contoh paling sederhana, pasti mereka tanya, kenapa sih bisnis kamu tutup di hari Sabtu? Padahal itu pas weekend dan rame-ramenya loh. Itu omset biasa naik 2 kali sampai 3 kali lipat dari hari yang biasa. Tapi kenapa kamu tutup? Kamu rugi loh. Nah, dari situ kan mungkin pintu masuk yang bisa, Tuhan saya lebih jauh daripada segala omset itu. Nanti Tuhan akan gantikan. Tuhan seperti apa yang kamu sembah? Kok nggak hari yang pada biasanya Kristen lainnya? Enggak, saya beda. Apa perbedaannya? Nah, boleh kita cerita sebentar? Nah, mungkin dari hal-hal sederhana itu yang membuat lintas budaya agama itu bisa. Jadi karena kita selalu memikirkan berdagang atau bisnis itu konotasinya selalu negatif. Padahal aku pernah dengar satu materi di beberapa seminar kemarin, bisnis sama gereja itu nggak bisa dipisahkan. Dia jadi satu. Dari situ juga bisa membuka pintu berkat untuk jadi, daripada kita manual kasih proposal terus, mending kita kerja sendiri, usaha sendiri. Kan bisa jadi berkat juga putaran untuk kita. Dari situ juga kan bisa menjangkau jiwa. Kita bisa ketemu partner bisnis yang mungkin orang Cina, orang Korea, orang Filipina atau orang mana yang denominasinya beda-beda, dan di situ kita bisa mengabarkan. Terima kasih. Kalau Clara ini bukan partner bisnisnya, partner hidupnya. Partner hidupnya. Orang Korea. Gimana kalau di apa namanya perbedaan budaya kalau di rumah, atau kepada teman-temannya juga, atau pada perusahaannya? Kalau di rumah lebih ikut ke ibunya ya, kalau dia mau ke gerejanya dengan teman-teman Koreanya, bisa ikut sama-sama pelayanan, sampai diajak juga untuk boleh ikut sama-sama pelayanan masyarakat dengan mereka. Dan seringkali kalau sama-sama dengan mereka harus lihat lah ya budaya-budaya orang Korea itu yang kayak sangat menjunjung tinggi sopan santun. Dengan begitu bisa belajar juga, dan dengan bisa tahu seperti Paulus di pelajaran sebelumnya, dia mengamati kebaikan mereka, hal-hal positif. Dengan begitu kita bisa juga nanti rencananya bisa ada buat masuk ke mereka untuk lebih dekat lagi. Seperti itu. Pendeta Wilson? Ya, sebenarnya sih kalau untuk lintas budaya, kalau untuk di kota-kota besar seperti metropolitan seperti Jakarta ini, mungkin itu sudah tidak terlalu menjadi masalah lagi ya. Kalau kita bicara budaya dari sisi kesukuan. Karena sekarang yang menjadi perbedaan budaya bukan lagi soal suku, tapi mungkin lebih kepada agama
dan kelas. Ya. Kelas dalam arti ya kelas menengah, kelas atas, kelas bawah itu kayaknya yang lebih memberikan apa ya, resistensi, perbedaan dan ketidakinginan bagi orang untuk mau menyeberang. Untuk mau menjangkau orang yang berbeda kelas atau berbeda agama. Kalau beda suku kayaknya semakin modern suatu lingkungan, suatu masyarakat kayaknya dia mau dari mana itu semakin berkurang. Karena sekarang budayanya apa? Ya budaya internet semua, budaya barat semua. Pokoknya udah mulai ada mulai menjadi uniform gitu kan, mulai menjadi keseragaman budaya seiring dengan dunia menjadi semakin modern. Nah, selama belum sampai ke sana ya cara-cara apa yang bisa dilakukan adalah mungkin bagaimana kita bisa meminimalisir sebanyak mungkin hal-hal yang akan mengangkat perbedaan itu. Dalam arti ya kalau kita cari persamaan ya mungkin carilah persamaan yang lebih luas daripada perbedaannya. Ya mungkin kalau orang kan kalau orang Jakarta mau dia Betawi kah, mau dia Jawa kah, mau Sunda, kalau tinggal di Jakarta pasti dukung yang Persija. Gitu kan. Jadi cari pelayanan atau cari hal-hal yang bukan perbedaannya yang dikedepankan, tapi persamaannya. Nah, itu kan kalau secara garis besarnya. Nah, kalau secara spesifiknya apa, ya mungkin cari minat. Sama-sama minat. Sukanya apa? Komunitas apa? Nah, dengan komunitas minat, itu orang jadi lebih tidak berpikir lagi apa yang membedakan, oh saya beda suku dengan ini. Tapi apa yang menyatukan? Minat saya sama-sama suka kayak menggambar atau suka koleksi mobil-mobilan ya mungkin ada komunitas lari ya mungkin yang positif ya komunitas lari kan sekarang sudah banyak kan. Biasanya kalau itu ya udah kalau lari kiri kanan ya mau dia orang apa yang penting kita lari sama-sama, keringat sama-sama ya. Mungkin begitu. Oke. Dan kalau kita baca dari pelajaran kita di hari Minggu dikatakan bahwa banyak tantangan yang dihadapi dengan pelayanan di perkotaan ya. Di antaranya masalah kesehatan, lingkungan, biaya hidup yang tinggi, rasisme, kefanatikan, nasionalisme, dan pembatasan kebebasan beragama, berekspresi. Dan ini tadi kita lihat di dalam yang Pendeta Wilson jelaskan perbedaan kelas dan perbedaan agama gitu. Karena itu yang paling kayaknya sulit untuk kita tembus, apalagi di perkotaan saat ini. Tapi pelajaran Sekolah Sahabat kita mengatakan terlepas dari kendala-kendala ini kita harus bekerja untuk kota-kota itu. Terlebih lagi kalau kita yang sekarang di saat ini ya untuk Jakarta. Kalau bagi teman-teman yang ada di kota-kota di tempat Anda berada ya di kota Anda gitu. Jadi apapun kendalanya kita akan lihat bagaimana Yesus bekerja di wilayah Tirus dan Sidon dan apa yang kita bisa lakukan seperti yang Yesus lakukan. Matius 9 ayat yang ke-35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Dan kita juga melihat di dalam Matius 4 di mana ayat 23, Yesus berkeliling di seluruh Galilea, mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil Kerajaan Allah, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawa kepadanya semua orang yang buruk keadaannya. Dan ayat 25, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Kalau kita melihat di dalam cerita Alkitab, banyak pelayanan Yesus yang dia lakukan ketika dia di dunia ini adalah pelayanan kesehatan. Dan apa yang bisa kita ambil dari pelayanan kesehatan Tuhan Yesus ini dengan pelayanan kita kesehatan yang kita bisa lakukan di zaman sekarang? Apa persamaan dan perbedaan, lalu bagaimana kita bisa mengaplikasikan pelayanan kesehatan itu dalam pelayanan perkotaan di zaman sekarang, Peter? Kalau pelayanan perkotaan di zaman sekarang itu orang-orang kota itu mereka itu jarang sakit fisik, tapi dunianya sakit mental. Mereka lebih sakit mental. Kenapa? Dari background kehidupan kota yang bangun pagi aja itu udah mikir kerjaan,
bahkan tidur pun gak sempat, makan gak sempat. Jadi sebenarnya yang mereka butuhkan itu adalah kebutuhan mental mereka. Dan di sini mungkin banyak ya kayak renungan pagi, banyak yang kayak Hub Channel sering tayangin. Itu sebenarnya itu menjadi satu kebutuhan bagi teman-teman yang ada di kota. Kenapa kita perlu renungan pagi? Aku pernah baca salah satu hormon, aku lupa hormonnya. Tapi waktu kita bangun pagi langsung kepikiran kerjaan terus kita jadi stres, makanya kita perlu renungan pagi supaya renungan pagi itu menekankan pemikiran kita yang mau menjurus ke stres itu. Nah, kalau aku sih lebih ke kota itu, ngomong-ngomong soal mental kesehatan ini, orang kota itu dia sering mengabaikan kesehatan karena tuntutan kerjaan atau deadline yang begitu banyak. Tapi dia lupa bahwa kesehatan itu menjadi penting kalau dia sudah tidak ada di badan kita. Nanti kalau udah sakit baru rindu untuk sehat. Tapi kalau udah sehat bodo amat, dia mau apa aja terserah. Nah di situ mungkin kita tidak melakukan health expo atau apa karena kita kalah ya sama fasilitas rumah sakit yang lebih canggih, pelayanan dari pemerintah yang lebih. Tapi mungkin dengan pekabaran-pekabaran firman Tuhan yang bisa menjadi obat bagi setiap telinga mata yang haus, lapar, gangguan mental mereka. Itu sih Kak. Jadi, kalau di kota lebih pas itu. Clara? Kalau pengalaman untuk Health Expo di desa, kayaknya banyak orang ya yang lebih tertarik untuk datang. Karena seperti Kak Peter tadi bilang, dokter-dokter di kota itu lebih tinggi ya daripada ya apalah hanya mahasiswa atau orang biasa yang datang di desa. Ayo Health Expo, dan karena mereka terbatas juga dengan pelayanan kesehatan, mereka juga jadi rasa itu berkat, itu yang mereka butuhkan. Namun yang terjadi di kota, karena sudah banyak rumah sakit yang bagus, kalau buat Health Expo mungkin jarang ya yang datang, mungkin 1-2 begitu. Tapi saya tertarik dengan ada salah satu seperti wellness di Korea, namanya Seronam. Di sana saya benar-benar bisa lihat ada beberapa kesaksian dari orang-orang yang pernah ke sana. Bagaimana saya bisa melihat Tuhan benar-benar bekerja seperti Tuhan bekerja menyembuhkan orang di dalam kitab Injil. Orang yang benar-benar yang menemukan Tuhan akan benar-benar sembuh ternyata, dan itu benar bisa terjadi sampai sekarang. Yang saya tahu beberapa belakangan ini, saya baru tahu hal itu belakangan ini, dan saya benar-benar tahu bahwa kalau Yesus benar-benar masuk di dalam jiwa orang, walaupun dia mau sakit mental, dan hampir semua orang-orang yang memberikan kesaksian itu, mereka orang-orang di kota, bukan hanya orang di desa. Kebanyakan dari mereka orang di kota, orang yang memang sudah putus harapan, sudah mau hampir bunuh diri karena tidak kenal Tuhan, tapi begitu mereka menerima Yesus di dalam hati mereka, begitu mereka benar-benar mau datang kepada Yesus, Yesus benar-benar sembuhkan mereka. Ada begitu banyak kesaksian yang orang sudah kanker stadium 4 yang tidak bisa diharapkan. Tidak ada herbal dikasih lebih dulu. Biasanya kan kalau kita herbal gitu. Tapi ini benar-benar lebih diarahkan ke Tuhan, jiwanya sembuh dan dia mau untuk konsumsi obat-obat yang herbal seperti itu dan benar sembuh seperti itu. Jadi intinya Tuhan ya, Yesusnya, bukan kita. Dan ini suatu kesaksian yang luar biasa ya, bagaimana pemulihan jiwa. Kadang-kadang sakit fisik itu gara-gara diawali dengan pikiran gitu. Makanya masuk juga ke penyakit fisik. Tapi kalau kita lihat bedanya, kalau dulu kan Tuhan Yesus pelayanan kesehatannya ini instan nih ya. Langsung sembuh gitu. Orang banyak berbondong-bondong ikut dia. Makin banyak yang disembuhkan, makin banyak juga yang datang kepada dia untuk minta disembuhkan. Sedangkan kalau kita zaman sekarang, kalau instan itu malah, ini pasti ada apa-apanya nih. Kita perlu pelayanan kesehatan bukan cuman kalau orang-orang bilang bukan cuman fisiknya aja yang harus disembuhkan. Kita Tuhan mau menyembuhkan jiwanya, menyembuhkan kerohaniannya juga. Nah, gimana pendapatnya Pendeta Wilson?
mungkin yang pertama-tama adalah bahwa kita perlu menyadari bahwa penyakit pada zaman dulu dengan penyakit pada zaman sekarang itu sangat berbeda. Oke. Kan? Zaman dulu kan orang tidak tahu bakteri itu baru ditemukan, ya saya nggak ada datanya, tapi mungkin baru 100, 200, 300 tahun terakhir ya kan, dengan penemuan penisilin, apalagi kan mengobati bakteri. Lalu kan virus itu masih lebih baru-baru ininya lagi, mungkin dalam 100 tahun terakhir gitu kan, karena kan virus itu jauh lebih kecil dari bakteri, jadi lebih susah untuk deteksi. Jadi orang itu kan kebanyakan pada zaman dahulu tidak mengetahui apa sih sebenarnya yang sedang menyerang dia. Sehingga penyakit dengan kekuatan jahat itu satu. Sehingga ketika ada orang datang, dia adalah orang suci, pasti dia bisa menyembuhkan penyakit. Kenapa? Karena yang menyebabkan penyakit adalah roh jahat. Itu pemikiran orang-orang gitu. Berbeda dengan zaman modern sekarang. Kenapa seolah-olah pelayanan kesehatan lebih tidak efektif? Karena zaman dahulu itu masih ada aspek bahwa ada sesuatu yang ilahi dari penyembuhan ini. Karena memang ini adalah masalah yang bukan masalah fisik, tapi kita nggak tahu penyebabnya apa. Orang sehat tiba-tiba sakit, pasti ada roh jahat yang masuk. Padahal kalau sekarang kita tahu, karena dia cuma kurang darah, anemia, tinggal kasih kasih zat besi, kasih apa gitulah, kan jadi sembuh. Sehingga kesembuhan itu lebih kurang memiliki daya dalam tanda kutip magisnya atau mistisnya gitu kan, dan makanya lebih susah menjangkau orang dengan kesehatan. Ya karena apa? Gampang kok, tinggal ke dokter, tinggal kemana. Jadi pelayanan kesehatan itu tidaklah memberikan dampak seperti di zaman dahulu. Walaupun dampak yang sama tetap dimiliki adalah bahwa ya sama seperti zaman dahulu, sakit itu adalah sesuatu yang nggak enak, susah, jadi merasa nggak enak dan ingin mendapatkan kelegaan. Hal yang sama itu masih ada, dalam hal sisi itunya ada. Makanya kenapa kita tetap melakukan pelayanan kesehatan. Karena mungkin bukan lagi kita datang mengatakan, saya bisa ada kuasa magis yang menyembuhkan roh jahat yang membuat kamu sakit, tapi paling nggak, saya ada perhatian yang bisa membuat kamu merasa lebih baik. Ya apakah dengan terapi-terapi tadi di sana disebutkan, ya dikasih secara psikologisnya, karena kan memang ada yang bilang bahwa 80% penyakit itu berasal dari pikiran, gitu kan. Ada juga yang bilang begitu kan. Jadi memang dari sisi itulah perbedaannya. Dan saya nggak tahu ya, kalau Tuhan belum datang sampai 100 tahun lagi, ya kemungkinan seluruh penyakit pasti sudah ada obatnya. Terus lalu apa? Nah, itu kan berbahaya sekali. Bukan berbahaya lah ya, itu di satu sisi itu bagus, tapi di sisi lain, orang mungkin akan dipaksa untuk berpikir, jadi memang sebenarnya kita mencari Tuhan karena apa? Apakah karena kesembuhannya saja, atau tidak? Karena kalau kita melihat kisah-kisah Yesus, dia datang menyembuhkan, atau memberikan mujizat, atau menyelesaikan permasalahan mereka kan? Sama contoh yang paling nyata itu adalah di dalam Yohanes 6 ketika memberi makan 5.000 orang kan. Besoknya mereka datang lagi. Apakah Yesus, sini saya kasih makan lagi? Enggak kan? Yesus langsung katakan, kamu datang hanya cari roti. Enggak, aku mau memberikan roti hidup. Mau nggak roti hidup ini? Ketika mereka nggak mau, apa? Ya udah, mereka pergi, Yesus juga pergi. Jadi kesehatan ataupun mujizat ataupun pemenuhan kebutuhan itu bukanlah menjadi sesuatu yang ya udah kita penuhi terus, bukan, tapi sebagai kita lakukan itu sekali, lalu orang datang, itulah kesempatan untuk berbagi. Dan setelah orang itu punya kesempatan untuk menerima atau menolak aspek spiritual kerohaniannya, ya bukanlah lagi menjadi misi Yesus untuk tetap di sana dan menyembuhkan lagi. Enggak, dia kan malah bilang, kamu yang tidak percaya, kalau kesembuhan ini terjadi di kota-kota Sidon dan ini, mereka akan segera bertobat gitu kan. Jadi itu kritikannya, mungkin begitu. Oke. Dan ini kalau kita balik lagi ke cerita yang pertama ya, di mana Yesus tadi menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, dan kalau kita baca ceritanya di Matius, judul perikopnya adalah perempuan Kanaan yang percaya. Dan ini tercatat juga di dalam Markus 7 ayat 24-30 yang judulnya adalah perempuan Siro-Fenisia yang percaya. Dari kedua penulis cerita perempuan ini ada perbedaan yang mendasar, dan kita bisa lihat di pelajaran kita di hari Selasa. Matius menggambarkan ibu ini dengan menggunakan kebangsaan atau rasnya, Kanaan. Markus dengan dituntun Roh Kudus menggunakan istilah tambahan, menggambarkan ibu ini sebagai seorang Yunani atau seorang di luar Yahudi.
Dan Injil Matius, para ahli Alkitab percaya bahwa Injil Matius telah ditulis secara khusus untuk pembaca Yahudi. Dan Markus telah ditulis secara khusus untuk pembaca orang di luar Yahudi. Apa sih yang membedakan kedua buku ini, kedua cerita dari sudut pandang yang berbeda, Pendeta Wilson? Ya, tadi kan sudah dibilang bahwa memang ketika kita memiliki dua penulis dan dua audiens yang berbeda, pasti akan ada penekanan yang berbeda, kan? Di dalam ini Matius itu memang menggunakan orang Kanaan. Kanaan ini adalah dua hal. Satu memang adalah tanah perjanjian, betul. Tetapi orang-orangnya adalah orang-orang yang harus dimusnahkan oleh orang Israel. Sehingga ketika kalau dibilang Kanaan sebagai lokasi, oh ya itu bagus, ya itulah tanah perjanjian, kita harus sana. Tapi kalau bilang orang-orang Kanaan, langsung konotasinya sesuatu yang negatif, yang sesuatu yang memang harus kita singkirkan, harus kita jauhi, harus sesuatu yang tidak boleh kita datang bersama-sama. Itu dari sisi itu mungkin ada. Karena kan ini kan ya Matius berbicara kepada orang Yahudi yang biasa menyebut orang-orang daerah itu ya udah orang Kanaan gitu loh. Nggak mungkin dia datang bilang dengan menggunakan istilah yang tidak familiar di audiensnya gitu kan. Ya mungkin kalau di dalam bangsa di Indonesia sekalipun kan ada satu ras yang kalau kita sebut sebagai kata ini ini ofensif. Tapi bagi orang Indonesia yang biasa disebut pakai kata ini, ya tahu lah maksudnya apa ya, saya nggak sebutkan. Tapi kalau orang-orang sesamanya nggak akan menyebut diri mereka dengan kata itu, biasa akan menyebut kata yang lain yang agak mirip ya. Mungkin seperti itu juga ya di Markus memang menekankan bukan kepada bukan kepada kelahirannya sebagai orang Kanaan, tapi menunjukkan bahwa ini adalah orang kewarganegaraannya, orang Yunani yang tinggal di Sirofenisia. Nah, ini adalah orang-orangnya, orang-orang kita gitu kan. Kepada kalian tinggal di mana? Oh, kalian tinggal di sini. Kamu dari mana? Kamu dari mana? Ini orang ini berasal dari sini. Jadi dalam hal itu memang ada dua pergeseran sedikit tentang bagaimana kita mendefinisikan identitas seseorang. Kira-kira seperti itu. Dan kalau kita baca lagi ceritanya, perempuan ini meminta kepada Tuhan Yesus untuk anaknya perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Kalau kita lihat respon pertama Yesus adalah sama sekali tidak menjawabnya di ayat 23 dari Matius 15. Lalu murid-muridnya itu bahkan Tuhan suruhlah dia pergi, usir aja gitu, karena dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, ini baru nih Yesus menjawab, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi jawabannya Yesus kayak menolak, tapi masih baik lah istilahnya. Lalu perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil katakan, Tuhan tolonglah aku. Yesus jawab lagi, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wah, ini udah dijawab dari pertama respon Yesus nggak menjawab, setelah itu dijawab tapi masih baik-baik, setelah itu dijawab dengan, kalau kita baca sih kayaknya sekarang kasar ya. Dan ini mungkin banyak menjadi pertanyaan juga bagi pemirsa, jadi kalau mau tahu jawabannya jangan kemana-mana. Kenapa Tuhan Yesus memperlakukan ibu ini dengan seakan-akan sangat kasar, Pendeta Wilson? Mungkin kalau dibilang sangat kasar, kita bisa bahas soal kenapa dipilih kata metafora, bukan metafora ya, analogi dengan anjing gitu kan ya. Kisahnya ya mungkin karena memang orang-orang Yahudi atau pada saat itu memang memaknai bahwa berkat yang mereka terima adalah pertama-tama untuk dirinya mereka sendiri. Walaupun mereka lupa bahwa dalam dijanji kepada Abraham adalah bahwa aku akan memberkati bangsa lain oleh karena engkau. Jadi engkau diberkati supaya engkau boleh menjadi berkat. Jadi berkat itu adalah sesuatu yang tidak bisa diberikan langsung. Pasti kan ada mediumnya, channelnya ya bagi kepada orang Yahudi, channelnya ya Abraham sebagai bapa dari bangsa mereka, lalu kemudian janji kepada anak perjanjian ini Mesias kah atau apapun pengertian mereka berkat melalui itu. Lalu kemudian bagi bangsa-bangsa lain Allah tidak memberikan berkat langsung kepada bangsa-bangsa lain, tapi harus melalui orang Yahudi ini. Namun pada saat itu mereka lupa bahwa
memang berkat yang limpah sudah diberikan itu sebenarnya memang menjadi bagian mereka, tetapi mindsetnya adalah bukan untuk dikasih ke orang lain. Makanya Yesus menggunakan mindset itu. Jadi memang roti itu untuk siapa? Anak-anak. Untuk anak-anak. Tapi pada saat itu yang menarik juga adalah bahwa roti itu kalau memang tidak habis dimakan oleh anak-anak, pasti ujungnya dikasih ke siapa? Kepada anjingnya. Jadi sebenarnya dia tidak salah juga dalam menggunakan runtutan ini kan, sama seperti kenapa anjing itu bisa makan roti. Karena roti itu dibuat untuk anak-anak. Coba kalau nggak ada anak-anak, pasti anjingnya langsung dikasih makanan yang bukan roti gitu kan. Jadi di dalam satu sisi itu, apakah ini sesuatu yang kasar? Bisa jadi. Karena biar bagaimanapun kalau di dalam kata anjing ini terlepas daripada kita mau memahaminya sebagai anjing ini anak anjing atau anjing kecil, itu tidak pernah digunakan sebagai sesuatu hal yang baik. Itu selalu merujuk kepada sesuatu yang konotasinya memang negatif. Nah, kenapa ini dilakukan? Ya mungkin memang untuk memberikan gambaran bagaimanakah orang Israel itu memandang kepada bangsa-bangsa lain. Bahwa yang penting saya kenyang dulu, saya dapatkan dulu, dan kalau memang ada sisa, ya mungkin itulah buatmu. Karena toh kalau seandainya berkat ini nggak dikasih ke saya, kamu toh juga nggak akan diberikan berkat oleh Tuhan. Sama seperti tadi analogi itu kan, kalau memang nggak ada anak-anaknya, memang tuannya itu akan, ya udah kita panggang roti untuk siapa? Untuk anjing, nggak mungkin kan? Gitu, mungkin seperti itu. Dan mungkin bagi kita yang membacanya sekarang itu seakan kasar. Tapi ketika Yesus mengatakannya zaman itu, mungkin itu bagi orang-orang Yahudi seperti biasa aja kali ya? Ya, harusnya kasar juga. Karena di dalam selalu itu anjing itu kayak contohnya ketika bukan Daud lah ya, Goliat. Apa yang Goliat bilang ketika Daud datang? Anjing ke aku sehingga engkau datang dengan tongkat. Jadi memang konotasi anjing itu adalah ya memang sesuatu yang di bawah. Terlepas daripada itu apakah hinaan atau enggak, tapi paling tidak secara kasta, secara ya pasti di bawah daripada manusia gitu. Jadi ketika orang dikatakan anjing, sudah pasti bukan lucu seperti anjing, enggak gitu. Kalau kita kayak ini kok lucu ya, enggak seperti itu. Itu kan budaya barat modern kan yang sayang sama anjing atau apa gitu. Mungkin jadi kalau dibilang apakah pada saat itu orang memahaminya sebagai sesuatu yang kasar, mungkin tidak dalam arti hinaan langsung kayak anjing kau, tapi memang membandingkan dengan sesuatu yang memang lebih derajatnya lebih rendah, mungkin seperti itu. Apakah itu makian? Mungkin tidak berupa makian, tapi memang ada ditunjukkan perbedaan derajat gitu. Dan memang orang-orang Yahudi zaman itu menganggap pertama orang non-Yahudi itu sebagai, maksudnya derajatnya lebih rendah, dan juga perempuan lagi kan. Perempuan itu derajatnya lebih rendah gitu daripada, jadi kayak perempuan Kanaan ini memang kayak double kill lah gitu. Udah dia double bukan minority kalau orang bilang. Udah dia bukan Yahudi, dia perempuan lagi. Jadi bagaimana Yesus itu mau menunjukkan begini loh cara kalian ke murid-muridnya, mungkin ya lebih spesifik, gini loh cara kalian memperlakukan orang yang harusnya kita semua sama. Dan kita lanjut ke pelajaran selanjutnya. Bukan hanya Tuhan Yesus melayani di kawasan yang bukan Yahudi, bukan hanya Paulus seperti pelajaran pekan lalu yang diutus memang khusus untuk orang-orang non-Yahudi, tetapi ini juga datang panggilan yang sama kepada Petrus. Di dalam Kisah Para Rasul 10 kita bisa baca ceritanya bagaimana ketika jam makan siang, Petrus tiba-tiba dikasih penglihatan untuk makan makanan atau binatang-binatang yang haram. Dan ini seringkali dijadikan alasan atau bukti. Ini pembuktian bahwa udah nggak ada lagi nih makanan haram dan halal. Bagaimana menurut Peter? Makanan halal dan haram. Kalau saya menyederhanakan lagi, bersih dan kotor. Jadi sesuatu yang kotor itu tidak bisa dikonsumsi atau tidak bisa dimakan. Nah, berhubungan dengan penglihatan Petrus ini, ya seperti tadi Pastor sudah singgung, 80% itu penyakit itu datang dari pikiran. Tapi ada juga faktor lain yang dipengaruhi adalah mungkin lebih besar makanan ya. Karena kan kita biasa tahu
penyakit-penyakit kayak hipertensi, dan teman-temannya itu kan datang dari makanan. Nah, jadi kenapa sampai disinggung makanan bersih dan kotor? Karena sesuatu yang kita masukkan ke dalam tubuh ketika itu kotor, maka dia akan menimbulkan penyakit-penyakit yang membahayakan tubuh. Jadi itu yang tadi sudah saya bilang, orang-orang sering mengesampingkan kesehatan waktu mereka masih punya badan ini sehat, sehingga membuat asumsi atau bahasa gaulnya ngeles ya. Enggak kok, sampai firman Tuhan yang udah sangat jelas itu adalah perumpamaan, tapi dipotong-potong sehingga yang nggak dituntasin gitu. Kalau ibaratkan kita baca teks nggak tuntas, kan ada di akhir ayatnya di kitab Para Rasul itu dijelasin bahwa itu perumpamaan bagaimana orang Yahudi disambung dari perempuan perempuan kanan tadi, bagaimana orang Yahudi itu cara memandang mereka kepada bangsa-bangsa lain, bahwa tidak ada yang halal yang haram, semua manusia itu sama. Itu tujuan daripada perikop itu. Tapi sekarang kita sebagai Kristen modern sekarang itu memaknai tulisan itu, membawanya kepada satu peraturan seolah-olah itu diatur makanan, tidak ada yang haram, semua makan saja gitu. Itu kan membahayakan diri kita sendiri. Dan kalau kita ke dokter juga, dokter pasti akan larang, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Dan sebelum dokter katakan itu, Alkitab sudah mengatakan itu lebih dahulu. Jadi menurut saya bijaksanalah dalam beriman dan jangan mengorbankan sesuatu yang lebih penting, macam contoh Alkitab, nasihat-nasihat Alkitab untuk kepentingan diri sendiri, apalagi membuat asumsi-asumsi yang lebih mengesampingkan Alkitab dan tujuan kita tercapai. Oke. Jadi apa sih maksud sebenarnya dari Kisah Para Rasul 10 ini, Clara? Jadi yang di sini maksudnya waktu itu Tuhan menyuruh Petrus untuk melayani orang yang mereka dari dulu mereka pikir ini orang kafir. Jadi ada batasannya seperti perempuan tadi. Tapi melalui penglihatan ini disuruh makan binatang-binatang yang ada di penglihatan itu, Petrus bangun lagi dan bilang tidak bisa makan. Nah, ternyata di sini hanya makna ya, hanya makna bahwa tidak ada kata-kata Tuhan yang bilang apa yang dihalalkan Allah tidak boleh diharamkan manusia. Dan ini merujuk kepada jangan membeda-bedakan orang. Jika Tuhan utus untuk melayani, untuk dekat dengan orang ini, jangan pikir, oh dia berbeda dengan saya. Jangan membatasi diri dengan orang lain, sehingga berkat yang Tuhan ingin kita jadi saluran berkat untuk orang tersebut terbatasi oleh karena pemikiran saya, oleh karena budaya saya, oleh karena saya rasa dia berbeda dengan saya. Oke. Dan Alkitab tentunya menjawab dirinya sendiri ya. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 10, masih di dalam pasal yang sama di ayat 34. Dikatakan, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jadi ini tuh sesuatu penglihatan yang sebenarnya dijawab sendiri di dalam pasal itu. Hanya orang seringkali menggunakannya untuk maksud-maksud yang lain. Mungkin pendeta ada tambahan. Atau mungkin tanya balik aja, jadi Petrus makan atau enggak? Enggak dimakan kan? Ujungnya ayat 16 bilang hal ini terjadi sampai 3 kali dan sesudah itu terangkatlah benda itu dari langit. Jadi ujungnya tidak dimakan oleh Petrus. Dan kemudian sebelum ke ayat 34, sebenarnya di ayat yang ke-28 digunakan kata-kata yang sama. Mungkin sebelum ke-28 lah, ayat 14. Katakan, tetapi ini Petrus menjawab. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan tidak tahir. Jadi kan ini ngomongin soal makanan, dua kata ini, haram dan tidak tahir. Tapi di dalam ayat 28, Petrus sendiri menggunakan dua kata yang sama, tapi merujuk kepada manusia, kepada orang kan. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis. Ini sebenarnya kata yang sama dengan haram, orang haram, atau tidak tahir. Sehingga kalau kita ke ayat 15, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram, itu bukanlah ke makanannya, tapi kepada orang-orangnya. Sebenarnya itu sangat jelas sih kalau kita baca
perikopnya secara keseluruhan dan kita pahami dengan tepat. Oke, terima kasih tambahannya Pendeta Wilson. Nah, di pelajaran kita yang terakhir, ini di hari Kamis, waktu kita sudah nggak banyak, tapi di situ ada perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Jadi ada katanya hakim yang tidak benar, yang tidak takut akan Allah, tapi ada seorang janda yang datang-datang terus kayaknya mengganggu dia lah. Sampai akhirnya hakim itu bilang di ayat yang ke 5. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Jadi ada nih satu perumpamaan yang pada akhirnya hakim itu menyerah sama janda yang selalu minta-minta sama dia, tapi ditutup dengan ayat 8. Yesus katakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini maksudnya perikop ini apa sih? Dan apa hubungannya dengan judul pelajaran kita, misi kepada yang belum dijangkau? Oke. Jadi secara singkat, ini Lukas 18 ayat 1-8 ini kan, kalau kita baca dalam ayat 1-nya sebenarnya adalah perumpamaan untuk menegaskan kepada mereka bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi konteksnya adalah berdoa tentang bagaimana si wanita ini yang terus berdoa sampai akhirnya kan mengganggu si hakim ini sampai akhirnya dia menyerah kan. Sehingga pertanyaan yang menjadi konklusi di ayat 28, apakah jika anak manusia datang adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi maksudnya apakah memang ada orang-orang yang dengan tulus, dengan tekun berdoa untuk mencari Tuhan? Ada nggak? Dan kalau disambungkan dengan pelajaran kita di menjangkau orang-orang yang belum dijangkau, ada orang-orang yang Yesus katakan orang-orang ini beriman. Ya, seperti salah satunya ya wanita Sirofenisia ini. Lalu kemudian di dalam Matius 8 ya tentang perwira. Perwira ini siapa? Orang Romawi, sudah pasti dia bukan orang Yahudi. Dan dikatakan bahwa tidak pernah ketemu iman sebesar ini. Nah, makanya jadi Yesus ataupun Allah itu mencari iman. Di mana sih iman itu bisa ditemukan? Di mana orang-orang tekun itu bisa ditemukan? Dan ternyata orang-orang tekun ini pun juga bisa ditemukan di tengah bangsa-bangsa lain selain Yahudi. Dan itulah yang menjadi sebenarnya ya mungkin menjadi teguran, templakan terhadap ya murid-muridnya secara khusus dan secara umumnya kepada para audiensnya, para pendengarnya pada saat itu ketika Yesus begitu mengangkat iman daripada orang-orang yang notabene bukanlah orang-orang yang ada di dalam perjanjian. Perjanjian ini dengan siapa? Dengan keturunan Abraham kan. Nah, orang-orang ini bukan dengan keturunan Abraham, kok bisa lebih percaya kepada Yesus daripada orang-orang yang adalah keturunan Abraham? Jadi memang di mana orang-orang yang punya iman ini? Nah, ternyata ada di tempat-tempat lain. Dan kalau kita sudah menyadari bahwa ada orang-orang lain yang juga akan beriman, apakah kita tidak punya tugas? Apakah pada saat itu, apakah murid-murid ini yang adalah orang Yahudi, yang menerima terang, yang menerima berkat, apakah mereka tidak punya tugas untuk ya membuat orang-orang di luar sana yang punya iman juga untuk mendapatkan berkat yang sama pada zaman itu? Nah, sekarang pada zaman sekarang kita sering merasa bahwa yang punya iman, yang orang saleh itu hanya kita, hanya ada di dalam gereja ini, hanya ada di dalam denominasi ini. Mungkin kita sering berpikir seperti itu. Padahal jangan salah. Mungkin Tuhan juga bisa melihat iman-iman di orang-orang di luar orang lain di luar sana. Tugas dan tanggung jawab kita apa? Ya, tugas dan tanggung jawab kita adalah menjangkau mereka yang memang akan menunjukkan iman, sudah menunjukkan iman, atau memang sedang bergumul untuk berusaha menunjukkan iman mereka. Gitu sebenarnya cara menyambungkannya. Nah, dari pelajaran kita pekan ini terutama ya, apa sih poin-poin pelajaran atau langkah-langkah yang bisa diambil untuk menjangkau yang belum dijangkau? Secara singkat aja, Peter. Iya, mungkin itu ya. Yang perlu kita sadari bahwa perbedaan dulu itu kita maklumi. Lalu coba untuk merangkul, berbaur, penuhi kebutuhannya. Tapi karena kita bukan Tuhan Yesus, kita masih manusia berdosa, kita perlu bijaksana juga. Perlu evaluasi juga di mana lingkungan kita berada, dengan siapa kita berhadapan, orang seperti apa. Jadi kita harus bijak-bijak juga. Karena kadang-kadang itu yang saya suka sama diri saya sendiri, saya nggak punya
indra keenam yang bisa setting semua pemikiran orang untuk positif, tapi saya punya Tuhan yang mampu membuat saya, bantu saya untuk punya pemikiran atau motif yang positif untuk orang-orang. Oke, kalau dari Clara? Jangan membatasi diri dengan orang lain, jangan membatasi dari derajat, ras, suku, bangsa, seperti itu, sehingga cara Tuhan, sebenarnya Tuhan mau pakai saya untuk jadi berkat untuk orang lain, tapi ketika saya mau batasi diri sendiri, jadinya ruang lingkupnya jadi kecil ya. Mau bilang, oh saya tidak tahu mau menginjili mana, saya tidak tahu, susah di kota, tapi saya saja dari pribadi saya yang harus lebih dekat dengan Tuhan, rajin belajar supaya, dan membuka diri, bahwa pemikiran juga supaya boleh menerima orang lain dan tidak membatasi. Oke, Pendeta Wilson. Ya, mungkin adalah bagaimana kita supaya tidak memiliki prasangka, Ya. atau kalau dalam bahasa Inggrisnya prejudice. Judis itu kan artinya penghakiman. Pre itu kan sebelum. Jadi jangan kita menghakimi orang sebelum saatnya, belum kita tahu, belum kita kenal orang ini baik atau enggak, tapi kita sudah bilang orang ini kayaknya nggak akan menerima. Atau berprasangka, kita belum ketemu, belum apa, tapi kayaknya kita selalu menyangka-nyangka, memikirkan hal yang buruk mengenai orang itu, sehingga menjustifikasi, membenarkan diri kita supaya kita tidak pergi menjangkau orang itu, karena kita sudah cap dulu mereka, label dulu mereka, pasti orang ini kalaupun saya datangin nggak mau, pasti kalau orang ini saya datangin, saya bagikan firman Tuhan juga pasti mereka tidak tertarik, males-malesan, menolak gitu bahkan. Jadi bila mana itu sudah ada prasangka, akhirnya kita jadi mengatakan, ya udahlah, berarti saya nggak apa-apa, nggak pergi toh, karena mereka nggak akan ini juga. Kita harus seperti Yunus, seperti beberapa pelajaran yang lalu kan, Yunus sebenarnya tahu bahwa orang itu akan bertobat. Orang-orang Niniwe akan bertobat, tapi karena dia nggak mau orang-orang itu bertobat, makanya dia nggak mau pergi. Nah, kita malah kebalikannya, kita nggak mau mereka bertobat. Tapi kalau Yunus sebenarnya mereka itu akan bertobat, tapi Yunus juga tahu bahwa orang itu akan bertobat, tapi karena nggak mau, makanya dia nggak mau pergi. Jadi ya menarik juga sih kalau mau mencari alasan kenapa untuk tidak pergi. Tapi ya itu tadi, prasangka dan prejudis kita yang perlu diolah. Oke. Baik, terima kasih Pendeta dan juga teman-teman yang sudah berdiskusi. Saat ini kita akan masuk di dalam sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Baiklah, saat ini kita tiba pada sesi tanya-jawab pelajaran Diskusi Sekolah Sahabat dan kita ditemani oleh Pendeta David yang telah bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk di kami. Dan kita langsung saja dengan pertanyaan yang pertama. Dari Sondang Tambunan, pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang selalu membantu orang lain dengan mati-matian, tapi tidak peduli atau mengabaikan saudara atau keluarga yang kekurangan dan membutuhkan? Gimana Pendeta? Wah, ini menarik ya, Emi dan dari Sondang Tambunan. Mengenai pertanyaan ini memang kita perlu menyikapi dengan bijak ya, karena kehidupan kita ini tentu memerlukan keseimbangan. Jangan sampai kita membela cara mati-matian mereka yang berada di luar sana, tapi keluarga kita itu berkekurangan membutuhkan. Karena kalau kita maknai apa yang Tuhan Yesus katakan ya, engkau akan menjadi utusanku atau menjadi penjala manusia di Yerusalem, di Yudea, sampai Samaria. Tuhan tidak mengatakan hanya Yudea dan Samaria saja, tapi Yerusalem juga. Karena disitulah berasal keluarga kita, orang-orang terdekat kita yang perlu kita jangkau. Pelayanan dan juga misi penginjilan kita itu dimulai dari rumah. Dan kasih Kristus itulah yang juga dikatakan di 1 Yohanes 4 ya. Mungkin kita boleh baca juga ayat ini. Emi, 1 Yohanes 4 ayat 10-12. 1 Yohanes 4 ayat 10-12. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Jadi kasih Allah itu akan memberikan kita keberlanjutan.
keberlanjutan itu bukan hanya kepada mereka yang ada di luar sana, tapi juga kepada mereka yang ada di dalam rumah. Jadi kehidupan kita untuk mengasihi sesama itu menjadikan kita mengasihi siapapun yang ada di sekitar kita, termasuk orang-orang di lingkaran terdekat kita. Kalau melihat pada teladan Yesus, Yesus Kristus itu tidak hanya dekat kepada orang yang dia celikan matanya pada saat dia bertemu dengan orang buta, atau dia dekat dengan orang-orang sakit kusta, atau dengan mereka yang ada di 5.000 orang pada saat Yesus memberikan makan dengan 5 roti 2 ikan saja. Tapi Yesus juga dekat dengan keluarganya. Dia dekat dengan ibunya, dia dekat dengan saudara-saudaranya, Lazarus, Maria, Marta. Jadi kita melihat teladan Yesus pun dia tidak mengasingkan diri dia dari keluarganya. Meskipun ayah ibunya sempat kehilangan dia ya, waktu itu dia pergi dan kemudian ke sinagog untuk mempelajari firman Tuhan. Tapi teladan Yesus, dia tidak pernah menafikan atau menghindari keluarganya demi pelayanan di luar sana. Dan sayangnya memang banyak pelayan Tuhan yang kecolongan. Dan keluarga dinomor 2-kan pada saat pelayanan di luar harus diutamakan. Mari kita menjaga keseimbangan dalam pelayanan kita agar dari Yerusalem sampai Yudea dan Samaria pun kehidupan pelayanan kita dari rumah, tangga kita, maupun juga sekitar dimanapun kita berada, semua jiwa kita selamatkan. Terima kasih banyak Pendeta atas penjelasan dari Sondang Tambunan tadi pertanyaan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Global Ministry God's Love Bewi. Shalom, salam damai. Tuhan memberkati. Pertanyaan, bagaimana kita dapat menjalankan misi kita jika kita adalah orang tua, orang sakit, atau orang miskin? Nah ini 3 kategori yang berbeda ya. Kalau kita lihat dari pertanyaan Global Ministry God's Love Bewi, terima kasih atas pertanyaannya. Saya ingin bahas satu persatu. Orang tua ini orang tua yang seperti apa? Apakah dia masih usia bekerja atau usia sudah pensiun dan kemudian sudah sulit bekerja, atau yang seperti apa? Tapi dari orang tua saja pun kita tetap masih bisa, atau orang tua sekalipun tetap bisa menjalankan misi Tuhan dengan berbagai cara, dengan berbagai kapasitas, talenta, dan karunia yang Tuhan berikan. Karena yang paling terpenting adalah kehadiran kita sebagai manusia itu pun kita tetap bisa menjalankan misi Tuhan karena kita semua misionaris. Hidup kita itu untuk misi Tuhan. Apakah Anda menjadi guru, apakah Anda menjadi dokter, apakah Anda menjadi pendeta sekalipun, kita semua adalah misionaris Allah yang dapat melakukan pekerjaannya. Jadi orang tua sekalipun, apakah dia masih bekerja ataupun sudah tidak, dia tetap menjadi wakil Tuhan dan misionaris Tuhan yang menjalankan misi Tuhan. Kalau kelompok yang kedua, yaitu orang sakit. Tentu orang sakit, apakah dia masih bisa berbicara, apakah dia masih bisa bergerak, apakah dia masih sadar, atau lain sebagainya. Tapi untuk case ini sekalipun, orang sakit, jika dia masih ada kesempatan dan memiliki kemampuan untuk berbagi dan melakukan perintah misi firman Tuhan, itu pun dia tetap menjalankan apa yang sebenarnya Tuhan ingin dia lakukan juga. Jadi orang sakit pun saya teringat dengan cerita bagaimana seorang yang sakit keras, walaupun dia sudah tua, kehidupannya pada saat dia masih sehat dan masih kuat, pada saat kehidupan dia waktu itu masih sangat dilihat oleh orang sebelum dia sakit, itu justru sangat berkesan bagi orang yang ada di sekitar dia. Jadi ketika dia pun sakit, dia merasa bahwa orang-orang di sekitar dia merasa bahwa orang yang sakit ini tetap memiliki dampak positif dan misi Tuhan itu tetap dijalankan pada saat dia sakit. Contoh yang relate dengan itu adalah Dorcas. Tidak hanya dia sakit, tapi juga sampai sudah mati, tapi orang-orang di sekitar dia pun masih mengasihi dia dan mereka semakin lebih dekat kepada Tuhan, bahkan pada saat Dorcas sudah mati. Orang yang ketiga yang tadi disebutkan adalah orang miskin. Orang miskin sekalipun, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, masih bisa menjalankan misi Tuhan. Siapapun kita, entah ekonomi atau kemampuan keuangan kita itu terbatas, tapi kita tetap bisa menjalankan firman Tuhan dan misi Tuhan, karena kita adalah orang-orang percaya.
Jadi tidak ada halangan untuk menjalankan misi Tuhan. Yang menjadi halangannya adalah diri kita sendiri atau dosa kita yang tidak ingin menjalankan misi Tuhan. Sehingga yang saya ingin atau saya rindu untuk kita sama-sama renungkan adalah bagaimana kita tetap menjalankan misi Tuhan dengan latar belakang yang kita miliki, dari manapun kita berada, dan dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Semoga misi Tuhan tetap menjadi bagian kita dan kita menjadi misionaris. Tidak harus kita pergi ke suatu tempat, tapi itu adalah hal yang baik. Kita tetap bisa menjadi misionaris Tuhan dalam berbagai kapasitas yang kita miliki. Baik, terima kasih Pendeta atas penjelasan sekaligus motivasi untuk kita dalam melakukan misi Allah dalam kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus akan terus memberkati pelayanan pendeta bersama dengan keluarga. Terima kasih. Dan bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, kami masih memberikan kesempatan, silahkan tulis komentar di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat, atau boleh mengirimkan pertanyaan lewat nomor call center Hope Channel Indonesia dan sosial media Hope Channel lainnya. Dan kita akan membahasnya di episode-episode selanjutnya. Kita akan kembali ke studio. Baik, kita akan menutup diskusi kita dengan doa oleh Pendeta Wilson. Mari kita dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas waktu-waktu yang indah kami berkumpul mendiskusikan pelajaran sekolah Sabat ini ya Tuhan, tentang bagaimana boleh menjangkau orang-orang yang belum dijangkau atau susah untuk dijangkau ya Tuhan. Ajarlah kami supaya kami boleh tidak memiliki prasangka, ajarlah kami supaya kami boleh memandang orang sebagai orang yang untuknya Engkau juga mati dan juga mengasihi juga ya Tuhan. Sehingga kami boleh didorong, kami boleh dikuatkan untuk boleh membagikan berkat, kasih, pengetahuan yang kami miliki ini kepada orang lain. Bersama dengan kami semua yang hadir di sini maupun pemirsa yang menonton dari manapun mereka ada ya Tuhan. Dalam menjadi pengharapan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Wilson, Peter dan juga Clara yang sudah berdiskusi bersama. Dan jangan lupa pendahuluan dari pelajaran pekan triwulan kita, berhenti berbicara dan mulai melakukan sesuatu. Jadi walaupun kita sudah banyak berdiskusi di sini, tapi kalau kita nggak mulai melakukan sesuatu, nggak ada gunanya. Berdoalah bagaimana Tuhan, saya mau untuk menjangkau orang yang belum dijangkau. Tolong saya untuk bisa melakukannya hari ini. Itu menjadi doa dan harapan kita semua. Kita akan bertemu di episode selanjutnya.